Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak ibu-ibunya, tapi yang tidak ada suaranya ibu-ibunya. Biasanya kalau sudah disuruh jawab salam susah, tapi kalau disuruh bergosip cepat. Betul lah Bu? Pak berarti mengakui lah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika seorang muslim berjumpa dengan muslim yang lainnya, lalu mereka saling mengucap salam, saling melemparkan salam, wajah mereka berseri, mereka senang akan pertemuan, maka Allah menurunkan 100 rahmat. 99 Allah khususkan bagi mereka yang paling semangat, yang paling berseri wajahnya, yang paling gembira akan pertemuannya, dan cuma 1 rahmat bagi yang kurang semangat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afsus salam bainakum tahabbu." Sebarluaskanlah salam, niscaya kalian akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua berhak atas rahmat Allah, dan dari rahmat Allah tersebut kita mendapatkan keberkahan, bertambahnya kebaikan. Yang tadinya gajinya sedikit, Allah tambah gajinya. Yang tadinya belum punya rizki jodoh, Allah tambah rizki jodoh kepadanya. Yang tadinya belum punya anak, mudah-mudahan Allah tambah rizki anak kepadanya. Yang tadinya sudah punya anak 1, Allah tambah rizki anak lagi kepadanya. Amin. Yang tadinya punya istri 1, mudah-mudahan. Amin. Gimana? Pembakal nyaring benem, amin akan. Kita doakan pembakal supaya gak ada babini lagi lah. Biar ulun aja pulang. Pais pisang bolak bumbili, nukar kecambah, nukar wadi, hati sidin pusang, hendak menambah bini, anak menambah kedua nih lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yakdibu idza syaa fi qulubil muridina law atal iradah wa yud'iduhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahuhu kullu rashmin wa adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati, kami sampaikan segenap penghormatan kepada para habaib wa syaraib, wabil khusus tamu mulia kita Al-Habib Saleh bin Hamzah Jamalul Lail, lain Ustadz Soleh Jamaluddin lah, diubah ngaran sidin lah, mohon maaf pembawa acara kita. Al-Habib Saleh bin Hamzah Jamalul Lail, mudah-mudahan beliau sehat. Begitu pula saudara beliau Al-Habib Haidar bin Hamzah Jamalul Lail, mudah-mudahan mereka berdua diberikan kesehatan, keafiatan, dan senantiasa diberikan istiqamah di dalam berdakwah, mengajak kita dalam kebaikan serta ketaatan. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran mereka, para habaib, para syaraib di kampung kita ini, Allah datangkan keberkahan kepada kampung kita. Kenapa? Mereka darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah ada cerita sedikit lah. Ada cerita sekitar terjadi 50 tahunan yang lalu. Cerita ini diceritakan oleh seorang pimpinan pondok pesantren, yang mana beliau juga mendapat cerita daripada ayah beliau. Ayah beliau mendapat cerita daripada kakek beliau, hingga sampai kepada orang yang melaksanakan atau terjadi cerita ini. Di suatu malam di daerah Batakan sana,
atau di daerah Takisung sana pada masa gerumbulan. Dia tahu gerumbulan lah, Pak Camat kira-kira tahu gerumbulan lah. Nah, ini masa gerumbulan itu masa yang menakutkan. Jadi di suatu malam di sebuah rumah tiba-tiba dimasuki gerombolan. Kebetulan yang dimasuki ini paling jagau di kampung. Yang dimasuki ini adalah orang paling jagau. Gerombolan masuk, ternyata nang ampun rumah bangun. Maka terjadilah perkelahian nang ampun rumah lawan nang masuk tadi. Betimpas, berganti timpas. Besuduk ganti suduk, ternyata sama-sama jagaunya, sama-sama tagurnya. Kelawasan bakalahi, akhirnya uyuh juga. Nah, ujar nang ampun rumah, kita stop dulu istirahat. Kita makanan dulu, lapar baru istirahat. Akhirnya memasak, makan. Setelah imbah makan, biasanya mengantuk nada. Ujar tuan rumah, baik kita istirahat guringan dahulu. Kena bilanya bangun, kita sambung pulang bakalahi. Ayo ujar nang masuk, ujar gerombolan tadi, ayo. Cuman kita berjanji, bilanya seikung tak bangun badahulu, jangan badahulu menimpas, harus bangun nih jiwa. Guringanlah berdua orang ini tadi. Di tengah-tengah malam tadi, tiba-tiba tuan rumah terbangun, terjaga, terkejut, dan membangunkan si perampok tadi, si gerombolan tadi. Si gerombolan tadi imbah dibangunakan langsung pulang hendak mencabut parang. Ujar nak ampun rumah kadusa. Kita lanjutkan. Pian apa aja nang di dalam rumah ini pian hendak ambil. Pian apa aja nang ada di dalam rumah ini pian hendak bawa. Silahkan. Ulun ridha dunia akhirat. Ujar nang masuk kenapa nang itu tadi kan behimat bakal hilon aku. Ketika ulun bermimpi tidur tadi termimpi. Nabi Muhammad SAW datang ke rumah ulun. Ulun seumur-umur kada pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Ulun seumur-umur kada pernah bermimpi baginda Rasul SAW. Tetapi malam hari ini Nabi datang di dalam mimpi ulun dan berkata, wahai fulan bin fulan, ikam serahkan aja nang apa nang dihendaki cucuku tadi. Ternyata yang masuk tersebut adalah cucu baginda Rasul SAW. Adalah keturunan baginda Rasul SAW. Maaf, bukan mau menghinakan apa. Kata beliau, apa saja yang diinginkannya serahkan. Maka dari itu ulun terbangun, pian hendak mengambil apa aja dalam rumah ini, pian silahkan. Lalu ujar yang masuk tadi yang ternyata dari keturunan Nabi SAW. Apakah Nabi Muhammad masih mengakui aku ini cucu? Banyak maksiat aku gawe, banyak perbuatan dosa aku laksanakan, Nabi Muhammad masih mengakui aku cucu? Benar, Nabi Muhammad memanggilmu cucunya. Akhirnya apa? Orang yang masuk tadi yang dari kalangan habaib insaf berjanji tidak ingin lagi melakukan hal yang demikian. Yang dimasuki pun dapat keberkahan. Mimpi Nabi SAW. Paham maksud hikmahnya ini biar? Artinya para habaib itu datang dengan niat yang buruk saja membawa keberkahan. Kira-kira kalau mereka datang dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, apalagi menyebarkan dakwah Nabi Muhammad, menyambung lidah Nabi Muhammad, menyambung anjuran baginda Rasul Muhammad, tentu pada hari ini di kampung kita ini semuanya mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para habaib senang datang ke kampung kita ini. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati pula para alim ulama, para guru-guru agama yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi mudah-mudahan mereka senantiasa dalam kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan pun mereka adalah orang-orang yang mendatangkan keberkahan ke kampung kita. Begitu pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap para tokoh masyarakat, wabil khusus tentunya tuan rumah kita, Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kepala Desa Salaman. Begitu pula tamu kita, Bapak Camat Kintab. Begitu pula seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tatuha-tatuha kampung,
dan yang wabil khusus yang teristimewa hadirin hadirat jamaah majelis peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah menjadikan catatan yang indah untuk kita. Alhamdulillah, di tempat ini Allah menjadikan ini sebagai catatan yang indah di sisi Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa terlihat di tempat-tempat seperti ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita sering terlihat di majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan melalui majelis ini kita berharap Allah memberikan pengenalan terhadap kita, yaitu pengenalan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya baguslah akhlak kita sebagaimana akhlak Nabi Muhammad. Sehingganya baguslah adab kita sebagaimana adab Nabi Muhammad. Dengan banyak kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kenal terhadap Nabi Muhammad, jadi kalau mereka betul-betul kenal terhadap Nabi Muhammad, mereka akan nampak dalam perbuatannya syariat Nabi Muhammad. Mereka akan nampak di dalam perilakunya adalah akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gunanya apa acara seperti ini? Bukan adat kita. Jangan jadikan acara seperti ini adat. Kenapa adat? Tidak enak kalau tidak mengadakan maulid. Kada nyaman kalau kada mengadakan maulid. Kenapa? Karena sudah biasa. Tidak. Melainkan kita adakan acara seperti ini, kita laksanakan acara seperti ini, supaya setiap kita yang hadir di tempat ini lebih mengenal terhadap Nabi Muhammad. Dan menambah semangat tentunya untuk lebih mengenal apa yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad. Kira-kira di mana kita bisa lebih mengenal Nabi Muhammad? Di majelis-majelis taklim. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini Allah tanamkan hidayah untuk bisa hadir di majelis-majelis taklim, sehingganya lebih mengenal terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kisah, sedikit kisah. Ada orang rajin begawi. Di sini apa gawe nurang? Deres karet? Ada juga lah. Memanen sawit? Ada juga. Jadi ada orang rajin bana begawi. Penghasilannya 2M. Turun malam, bulik malam. Maksudnya lain 2M duit lah. Turun malam, bulik malam. Ada orangnya di sini. Banyak lah. Tulak begawi malam, bulik malam pula. Cuman orang yang rajin ini saking rajinnya begawi, saking cangkalnya begawi, kada hadir di majelis, kada mau hadir di acara seperti ini, kada mau duduk di majelis. Cuman orangnya rajin begawi. Kira-kira kalau orang yang kayak ini lakas sugih apa kada? Lakas sugih apa kada? Kayak apa pian bu? Padahal kan kada orang rajin begawi, nyantai lakas sugih. Namun nang pian makan goreng di rumah aja itu nang ada mau sugih. Singkat cerita, orang ini lakas sugih. Sugih paling sugih di kampungnya. Cuman belum haji. Banyak nyugihnya di kampung, cuman gak ada mau haji. Biasanya digosipakan oleh ibu-ibu lah. Ah, ini makanan empuk ibu-ibu sudah. Digosipakan ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu lah. Dalam riwayat, di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, Nabi SAW pernah bercerita kepada Sayyidina Mu'az. Ya Mu'az, kata Nabi SAW, sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah terlebih dahulu menciptakan 7 malaikat penjaga. Ya Mu'az, kata baginda Rasul SAW, ada orang beribadah, ia sholat, ia puasa, ia zakat, ia melakukan ketaatan kepada Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi sebelum sholat fajar, sholat subuh sudah bangun, ibadah sampai nyeguring pula. Lalu amalnya tadi dikumpulkan, lalu amal ibadahnya tadi dibawa oleh malaikat hafadzah, malaikat pembawa amal untuk diserahkan kepada Allah. Dibawa amal orang tadi seperti cahaya matahari bersinar. Kenapa? Karena banyak ibadahnya. Diangkatlah hingga sampai di langit yang pertama. Sampai di langit yang pertama, bertemu dengan malaikat penjaga langit yang pertama. Lalu kata malaikat penjaga langit yang pertama, setelah memeriksa amal orang tersebut, lemparkan, campakkan,
Ujar bahasa kita, tawakakan kamu hanya orang yang beramal, padahal inya sholat, padahal inya puasa, padahal inya zakat. Namun kata malaikat penjaga langit pertama, orang ini yang beramal ini tidak selamat lisannya daripada menggosip, tidak selamat lisannya daripada ghibah, tidak selamat lisannya daripada menyakiti perasaan saudaranya. Jadi pula pian sholat, pian zakat, pian ibadah, namun lisan pian masih ketujuh menggosip, amal pian akan dilemparkan ke wadah pian seorang. Apalagi sumpah yang sudah jarang, puasa makinnya, bepadah mah terus, sudah giliran gosip pak ianya. Bingung malaikat hafadah nang apa, nah hendak dibawa nang ini aja malaikat. Gosipnya lebih banyak daripada amalnya. Biasanya yang suka gosip ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu apa bapak? Ibu-ibu lah. Kalau bapak-bapak ketujuh gosip juga, berarti bapak-bapak ke ibu-ibuan. Nah, jadi dilemparkan amal dia. Jadi stop sudah gosip lah. Tidak ada lagi gosip-gosipan ibu-ibu. Apalagi nanti kalau sudah ceramah dimulai, Habib Saleh menyampaikan nasihat, stop kisah-kisah yang macam-macam. Tidak perlu kita mendengar riwayat hidup dia. Cukup riwayat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang paling sugih tadi digosipakan orang. Sudah paling sugih tapi kada tulak haji. Akhirnya sampai ke telinga Sidin. Akhirnya Sidin hendak juga tulak haji. Hendak juga tulak haji, cuman tatap kada suka majelis, cuman tatap. Akhirnya kada umpat manasik sampai di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di depan Masjidil Haram, bingung melihat lampu banyak benar. Melihat lampu bingung banyak benar. Mungkin Sidin ini termasuk orang yang turun malam basintar lah, tapi banyak lampu, sintar rendahi aja. Bingung melihat lampu banyak benar. Bingung kayak orang gunung. Ini mohon maaf, biar lain orang gunung yang bermaksud lah. Cuman rumah dia di atas gunung. Kayak orang gunung turun ke kota, bingung palingau. Sidin ini bingung, takjub melihat lampu banyak benar. Selangkah demi selangkah hingga sampai di depan Ka'bah. Semua orang takjub melihat Ka'bah. Kita sholat hadap kemana? Ka'bah. Kita disuruh untuk beribadah melewati patokan Ka'bah tersebut. Semua orang takjub melihat Ka'bah kecuali Sidin. Sidin bingung melihat lampu, bayang melihat Ka'bah hampir bingung. Ujar Sidin, pantas Masjidil Haram di luar tarang, amun akinya segana nang ini. Cuman kira-kira di Salaman, khususnya di Pal 14 ini, walaupun banyak nang turun malam, kulik malam, bagawilah, kada ingat di majelis, insya Allah kada danang kada pinandulon Ka'bah. Insya Allah kada danang kada pinandul lawan Ka'bah. Tetapi kalau pian kurang hadir di majelis, kurang hadir di tempat seperti ini, akan sangat mungkin terjadi pian tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Begitu pula masalah ibadah, pian tidak akan bisa membedakan mana sholat yang benar, mana sholat yang ikut-ikutan, mana puasa yang benar, mana puasa yang ikut-ikutan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardud la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa didasari belajar, tanpa didasari keilmuan, maka amalnya akan ditolak oleh Allah. Ini satu. Belum lagi kita kalau melakukan segala sesuatu daripada perbuatan kita tidak tahu halal apa haram. Banyak orang yang menyangka ini sesuatu yang halal, padahal haram. Contohnya apa? Karena sudah jadi kebiasaan kalau ada pemilihan bagi-bagi duit. Jujur kada? Nang ujung sana terima terus. Kenapa? Sudah biasa. Padahal ar-rasyid wal murtasyid benar. Orang yang menyogok, orang yang disogok sama-sama di dalam. Kenapa banyak orang yang tidak paham akan ini? Belum lagi bunga bank, bukan haram tapi haram. Bunga bank bukan haram tapi haram. Kenapa orang banyak yang terjatuh kepada maksiat seperti ini? Kenapa orang banyak terjatuh kepada haraman seperti ini? Karena kurangnya mereka pemahaman terhadap syariat Nabi Muhammad.
Karena kurangnya mereka mengenal apa yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad. Kenapa? Karena kurangnya biar terlihat di tempat-tempat seperti ini. Lebih sering terlihat di bawah pohon lawan tukang sayur bergosipan. Iya kata Bu? Ada mengaku lagi sudah sini. Insya Allah. Mudah-mudahan kita harapkan melalui majelis seperti ini Allah tanamkan semangat di dalam hati kita, sehingga kita ingin jauh lebih mengenal Nabi Muhammad dan ingin lebih serupa terhadap Nabi Muhammad dan ingin lebih sempurna dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, dengan kehadiran para ulama, dengan kehadiran para umara, para pemimpin, kampung kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan pandangan Allah, mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah. Ya Allah, kami memohon orang yang berkumpul di tempat ini karena sebab Nabi Muhammad, ya Allah, pandang kami semua dan jangan biarkan kami pulang dari tempat ini, ya Allah. Jangan biarkan kami kembali ke rumah kami, ya Allah, melainkan telah Engkau sucikan kami dengan terhapusnya dosa, dengan terhapusnya kesalahan, dengan terhapusnya segala kemaksiatan. Wabil khusus ibu-ibunya, mudah-mudahan menjadi istri-istri yang salehah. Begitu pula suami-suaminya menjadi suami yang bertanggung jawab, yang bisa mengajak keluarganya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf, banyak-banyak mohon maaf apabila ceramahnya terlalu panjang. Maafkanlah kami, karena sebenarnya yang sangat pantas memberikan nasihat adalah Al-Habib Saleh bin Hamzah Jamalul Lail. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari beliau, dan mudah-mudahan semua yang manfaat tersebut adalah bermanfaat dengan cara diamalkan. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.